datang dan selamat bergabung dengan channel Kawan Cerita Tengah Malam. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini, dan jangan lupa yang belum bergabung dengan cara subscribe, like, dan share channel ini. Oke teman-teman, kali ini aku akan membawakan sebuah kisah dari teman kita, kisah dari sosok yang tidak asing lagi di Nusantara ini dan bahkan ditakuti oleh anak-anak sejak zaman dulu, karena memang sosok ini dikenal sering mengambil anak-anak ketika mendekati maghrib. Nah, sosok apakah itu? Teman-teman pasti akan tahu. Nah, sebelum masuk ke kisahnya, aku sarankan teman-teman yang penakut dan juga suka parnoan jangan dengar ini sendirian di tengah malam ya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama kita langsung masuk saja pada kisahnya. Kisah ini berasal dari salah satu teman kita yang berada di Kabupaten Kota yang ada di Kalimantan. Kejadian ini dialami oleh tetangganya yang mana pada saat itu beliau inilah yang berteriak histeris meminta pertolongan kepada warga. Nah, kisah horor ini terjadi pada tahun 90-an ketika si Risa yang memberikan kisah ini baru berusia 7 tahun. Mereka tinggal di lingkungan yang memang masih dikelilingi oleh hutan lebat. Walau itu tuh masih kabupaten kota, kata Risa. Jadi Risa ini tinggal di sebuah gang yang cukup padat lah, tetapi sepadat-padatnya daerah itu tuh masih tetap dikelilingi oleh hutan. Rumah Risa ini letaknya tidak jauh dari rumah Tante Dina yang mengalami kejadian ini. Dia hanya berjarak sekitar 100 meter aja, karena dari jendela rumah aja tuh rumah Tante Dina itu nampak bagian depan rumahnya. Untuk sekedar informasi aja, kata si Risa ini, bahwasanya Tante Dina ini memang pendatang baru di kota itu dan tinggal di gang itulah katanya. Nah, posisi rumah Tante Dina ini memang agak paling ujung, dan di samping dan belakang rumah beliau ini memang langsung hutan yang rimbun dan juga dikelilingi sama ilalang yang lumayan tinggi. Tante Dina ini pindah ke sana bersama suami dan anak bungsunya laki-laki yang pada saat itu masih berusia 5 tahun, jadi masih balita ya teman-teman. Nah, selama tinggal di gang itu tuh Tante Dina ini memang mudah bersosialisasi dengan tetangganya. Bahkan pas kepindahannya aja, beliau itu membuat acara semacam selamatan gitu atau macam doa bersama agar rumah yang ditempatinya aman dan terhindar dari gangguan tak kasat mata. Memang seperti itu adat di sana, setiap kali pindah ke rumah baru ya harus diselamatin atau didoain bersama. Selain itu, beliau juga orang yang ramah dan humble ke semua orang yang membuat siapapun bisa dengan mudahnya menerima kehadiran beliau di gang tersebut. Di gang itu cukup banyak lah anak-anak, kata Risa, dan memang setiap memasuki waktu maghrib hampir gak ada satupun anak-anak yang bermain di luar rumah, karena di sana cukup serem banget kalau sudah memasuki waktu malam. Selain memang karena anjuran atau larangan keluar ketika waktu maghrib, kami anak-anak ini sering diberitahu oleh orang dewasa agar tidak pernah keluar sendiri atau bermain ketika menjelang maghrib. Takutnya diculik jin, kata orang-orang dewasa. Sebenarnya itu bukan tanpa alasan, tetapi kami yang waktu itu masih kecil ya ngikut-ngikut aja ucapan orang dewasa, meski di gang kami itu nggak pernah terjadi macam-macam. Singkat cerita, pada suatu malam semua orang ya stay di rumah karena kondisi saat itu tuh di luar rumah lagi hujan deras dan juga banyak kilat dan petir gitu. Tapi entah kenapa pas kami ini lagi kumpul keluarga di ruang tengah, sayup-sayup kami mendengar teriakan orang meminta tolong dari kejauhan. Tolong, tolong. Nah, jadi yang notice pertama itu ayah aku, kata Risa. Beliau ini langsung berdiri memastikan dari mana sumber suara tersebut. Seisi rumah ini langsung heboh karena di rumah itu nggak cuma aku sama kedua orang tuaku, tapi ada nenek dan tante-tante aku yang which is ini adanya dari ayah aku gitu. Nah, kami yang tadinya duduk kumpul sambil cerita-cerita langsung semua berdiri mencari sumber teriakan itu melalui jendela
yang ada di ruang tengah. Diambillah senter oleh ibu, langsung dikasih ke ayah supaya ayah memberikan sinyal atau isyarat itu macam bahwa kami ada dan bisa keluar memberi pertolongan gitu. Nah, dari kegelapan malam itu, kami yang tadinya berkumpul di jendela ruang tengah kaget ketika melihat Tante Dina ini basah kuyup sekujur badannya. Beliau berlari tergopoh-gopoh sambil menangis. Tolong, tolong anakku. Tanpa pikir panjang, kami ini semua langsung keluar rumah menghampiri Tante Dina. Anakku hilang, sudah aku cari kemana-mana tidak ketemu, kata beliau. Mendengar apa yang disampaikan Tante Dina, kami semua kaget, shock saat itu juga. Tambah juga kami merasa takut karena kami ini semua hampir berpikir bahwasanya anaknya ini diculik oleh orang lain. Nah, tetangga-tetangga yang bersebelahan dengan rumah Tante Dina dan juga dekat dengan rumah kami pun semuanya langsung keluar rumah menghampiri Tante Dina. Malam itu semua orang keluar dari rumah kecuali orang yang punya bayi dan balita. Ya Allah ibu, tadi anaknya di mana? Kok bisa hilang ibu? Tanya ibu yang lain yang juga ikutan panik melihat Tante Dina yang menangis sambil sesegukan itu tadi. Dengan napas yang terpenggal-penggal, beliau ini menceritakan kronologinya sebelum anaknya Yasmin ini hilang. Jadi gini ibu, tadi menjelang maghrib Yasmin duduk depan pintu rumah. Saya tinggal sebentar ke dapur untuk mengaduk nasi yang sedang saya masak di tungku. Tapi pas saya lihat lagi dari dapur, Yasmin tuh sudah nggak ada di depan pintu itu. Saya pikir bapaknya udah pulang dan dia tuh ikut bapaknya pergi beli jajan atau ke warung gitu. Tapi saya kaget pas suami saya baru pulang dan gak tahu menahu soal Yasmin karena memang baru pulang dari tempat kerja. Nah, semua orang menganga mendengar penjelasan dari Tante Dina ini. Semua tetangga yang mendengar langsung beristighfar dan macam mengetahui sesuatu. Semua tetangga ini langsung masuk ke dalam rumah, termasuk ayah dan nenek dan tante aku juga. Aku yang saat itu masih kecil, aku kebingungan, cuman perhatiin aja sambil menemani Tante Dina yang ada di luar ini. Nah, aku kan yang lagi terperangah dan keheranan ini, kok bisanya tiba-tiba tetangga ini semua masuk rumah dan keluar membawa macam alat-alat dapur gitu yang kayak nampan yang terbuat dari rotan dan kayu serta alat-alat untuk menghasilkan bunyi gitu, macam wajan atau panci lah gitu. Aku yang melihat itu jujur merinding sebadan badan karena seumur aku di sana belum pernah menyaksikan muka-muka tetanggaku ini dan orang tuaku juga sepanik itu, kata Risa. Jadi kata Risa, muka semua tetangganya pas diceritakan kronologi sebelum Yasmin hilang langsung berubah tegang dan macam ekspresi orang takut sekaligus khawatir. Semua orang langsung pergi ke area rumah Tante Dina ini dengan membawa senter dan peralatan yang disebutkan tadi, selalu menyusuri hutan dan rumput ilalang yang tinggi. Puk, 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 puk. Jadi peralatan yang dibawa tadi langsung dipukul-pukul, puk, 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 tuk, 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 tang, 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 tang. Biar ada bunyi-bunyian ini. Jadi semua tetangga itu memukul-mukul nampan, memukul panci dan wajan sambil meneriaki nama Yasmin. Yasmin, 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 di mana kamu nak? Nak, di mana kamu nak? Yasmin, keluar nak, Yasmin. Semua warga itu menelusuri hutan samping dan belakang rumah Tante Dina. Aku saat itu bersama nenekku berdiri di depan rumah sambil membaca surat-surat pendek. Bayangkan aja berapa jam Yasmin hilang, entah kemana. Semua tetangga aku itu menelusuri hutan samping dan belakang rumah Tante Dina. Nah, aku yang saat itu lagi bersama nenekku cuman tinggal berdiri di depan rumah Tante Dina sambil menemani Tante Dina ini sambil membaca surat-surat pendek. Bayangkan aja udah berapa jam Yasmin itu hilang entah kemana.
Karena pada saat itu tuh pas aku keluar rumah udah sekitar mau jam 10 malam, kata si Risa ini. Semua tetangga ini panik dan keluar rumah untuk membantu Ibu Dina dan Bapak untuk mencari Dek Yasmin. Chaos banget pokoknya malam itu, kata Risa. Semua orang gak peduli hujan dan kilatan petir karena Dek Yasmin prioritas untuk segera ditemukan juga. Selang beberapa jam, semua tetangga yang menyusuri area samping dan belakang rumah Tante Dina ini macam kembali dan berkumpul depan rumah Tante Dina tanpa hasil apapun. Tante Dina dan suaminya terduduk lemas, gak bisa lagi berkata apa-apa. "Pak, anak saya kira-kira di mana ya?" tanya suami Tante Dina ini dengan suara yang sambil bergetar dengan tatapannya kosong dan lemas. Tiba saat semua orang sedang cemas dan khawatir ini, nenek aku tiba-tiba bersuara begini. "Ini anak kamu dibawa wewe gombel. Sekarang Denny," tunjuk nenek ke ayah aku, "tolong segera panggil Ustadz Ilham. Sampaikan bahwa Yasmin hilang." Aku sempat heran tuh di sana. "Kok nenekku nggak ngasih tahu ya sejak tadi," kata Risa, "sebelum tetangga menyusuri hutan mencari Yasmin ini." Nah, Risa yang satu-satunya anak kecil yang ada di sana malam itu diam aja nih, gak berani apa-apa selain memegang tangan neneknya yang dengan kencang. Dia melihat sekeliling rumah Tante Dina ini. Memang kalau malam area hutan itu tuh benar-benar gelap dan angker, macam kebalikan dari suasana ketika siang hari yang adem ayem gitu, sejuk. Ngeri banget pokoknya, kata si Risa. Selang 15 menit kemudian, datanglah Ustadz Ilham ini bersama dengan ayahnya Risa. Ustadz Ilham langsung meminta izin ke kedua orang tua Yasmin agar diambilkan baju Yasmin. Ustadz langsung duduk di depan pintu rumah sambil membaca-baca ayat Al-Quran dan memegang baju Yasmin. "Anakmu ada gak jauh dari sini. Tadi kalian ke sana, tapi kalian gak melihat Yasmin. Dia mau mengambil Yasmin," ucap Ustadz Ilham, langsung membuat Tante Dina ini histeris dan menangis sejadi-jadinya. "Tolong Ustadz, tolong Yasmin, Yasmin, Yasmin." Kami yang mendengar apa yang Ustadz Ilham sampaikan langsung shock berat, karena selama ini gang ini adem ayem, gak pernah terjadi hal yang seperti ini sepengetahuanku, kata si Risa. Tapi bisa saja kejadian kayak gini tuh pernah terjadi dulu sebelum ada aku. Bahkan aku juga gak tahu apapun selain cuman ngikutin larangan nenek dan ayahku supaya gak keluar rumah ketika menjelang maghrib. Nah, ucap si Risa ini. Ustadz Ilham langsung berdiri dan mengisyaratkan pakai satu tangan supaya semua orang tetap di tempat dan tidak mengikuti beliau yang mulai berjalan menyusuri rimbunnya ilalang yang tinggi di area samping rumah Tante Dina ini. Kami semua malam itu tuh sudah basah kuyup, tambah panik juga takut, kata Risa. Karena aku sendiri saat itu benar-benar berharap banget Dek Yasmin ini untuk segera ditemukan dalam keadaan sehat dan baik-baik aja, kata Risa. Kami semua menunggu Ustadz yang seorang diri tadi masuk ke dalam hutan tanpa sedikit pun penerangan. Dia cuma membawa sejadah dan tasbih, gak ada senter ataupun obor buat penerangan beliau. Tunggu punya tunggu, setelah hampir 2 jam lamanya, kami yang benar-benar panik ini dibuat melongo dan macam gak percaya dengan kedua mata kami karena Ustadz Ilham keluar dari hutan dan ilalang tinggi tadi sambil menggendong Yasmin. "Alhamdulillah ya Allah," kata semua tetangga yang melihat Yasmin dalam keadaan baik-baik aja, karena Yasmin ini hampir 8 jam Yasmin ini menghilang. Nah, "Anakku!" berteriaklah Ibu Dina ini sambil menangis memeluk anaknya. "Terima kasih banyak Ustadz, terima kasih banyak," ucap bapaknya Yasmin ini dengan wajah yang benar-benar udah pasrah.
Aku yang melihat Yasmin selamat saat itu benar-benar terharu dan menangis. Bayang sama aku, anak seusia itu sendirian dalam hutan seangker itu. Nah, saat ditemukan itu, Risa memang melihat dari ujung kepala sampai kaki Yasmin ini macam berlendir. Setelah sajadah yang dibungkus ke badannya Yasmin tadi dibuka oleh Ustadz. Saat itu aku nggak berani bertanya apapun ke nenekku, kata Risa. Soalnya memang suasana ini sudah chaos, walau sudah sedikit terkendali tapi masih agak tegang gitu, kata Risa. Nah, Ustadz pun meminta kepada semua tetangga yang ada di sana untuk tidak lagi membiarkan anaknya bermain sendirian ketika menjelang maghrib, karena memang kata Ustadz Ilham, sosok wewe gombel yang ada di hutan di belakang gang ini cukup angker, dan selain itu banyak makhluk jahat yang ada di sana yang memang ini mereka suka mencari anak-anak untuk dibawa ke alam mereka. Nah, itu teman-teman cerita dari Risa ini. Jadi buat teman-teman yang mendengarkan nih, jika punya anak kecil jangan pernah biarkan anak kalian bermain di luar rumah menjelang maghrib ya teman-teman. Nah, bagaimana dengan kabar Yasmin saat ini? Kata Risa, saat ini Yasmin masih tinggal di kota kabupaten itu dan dia juga sudah berkeluarga. Dia sudah membangun rumah yang dekat dengan masjid. Jadi rumah yang ada di gang dulu tuh udah nggak ada, udah dirobohkan. Dan juga area hutan yang angker dulu itu sudah dipadati dengan rumah warga saat ini. Dan sampai saat ini tuh alhamdulillahnya kata Risa nggak ada kejadian anak yang hilang lagi di gang itu, tapi ada di lokasi lain di kabupaten itu juga. Nah, bagaimana cerita Risa? Cukup membuat spot jantung ya teman-teman bagi orang yang mempunyai anak balita seusia Yasmin. Jadi pelajaran berharga banget pokoknya, kalau menjelang maghrib sebaiknya di rumah aja untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jika teman-teman suka video ini jangan lupa di like ya. Jika belum bergabung silahkan bergabung dengan channel Kawan Cerita Tengah Malam dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar teman-teman tidak ketinggalan video-video horor selanjutnya. See you di the next video. Bye.